Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Dinda Adelia, NIM 0640723098. Di sini saya mau menjelaskan tentang keadilan sahabat dalam periwayatan hadis. Makna adalah sahabat yang pertama menurut bahasa rojulun adil. Maksudnya di sini berarti seseorang itu bisa dikatakan adil, yakni seseorang itu diridhoi dan diberi kesaksiannya. Dan yang kedua, menurut istilah ahli hadis Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, yang dimaksud dengan adil itu orang yang mempunyai sifat ketakwaan dan muru'ah. Dan secara sahabat, secara etimologi merupakan kata bentukan asubah, persahabatan. Dalam pembahasan ilmu hadis adalah as-sahabi huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata alal Islam, yang artinya sahabat adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beragama Islam dan wafat pun dalam keadaan beragama Islam. Seseorang itu bisa diketahui sebagian sahabat berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, khobar mutawatir seperti Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan yang kedua ada khobar mustafid yang tidak mencapai tingkatan mutawatir seperti Diman bin Tha'labi dan Akasya. Yang ketiga adanya suatu pemberitaan bahwa seseorang adalah sahabat seperti kesaksian Abu Musa al-Asy'ari. Dan yang keempat adanya pemberitaan bahwa dirinya adalah seorang sahabat setelah terbukti ia adalah orang yang adil dan hidup semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, pemberitaan seseorang tabi'in bahwa seseorang sahabat berdasarkan diterimanya tazkiyah dari seseorang, dan inilah pendapat yang mendekat. Ada berbeda-beda dalam pandangan ulama tentang adalatus sahabat. Seperti jumhur ulama berpendapat bahwa seluruh sahabat itu adil, karena sudah dijelaskan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Adil yang dimaksud jumhur ulama di sini adalah keadilan dalam periwayatan hadis, bukan adil dalam persaksiannya saja. Dan di sisi lain, sebagian ulama lain itu berpendapat bahwa keadaan sahabat tidak berbeda dengan keadilan orang lain, yakni ada yang adil dan ada pula yang tidak adil. Dan kalau menurut Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat jumhur ulama itu telah menjadi ijma'. Oleh karena itu, pendapat yang mengharuskan penyelidikan keadilan sahabat. Di sini ada tingkatan-tingkatan sahabat. Ulama hadis memberikan sebutan sahabat untuk setiap orang yang bisa meriwayatkan satu hadis atau satu kalimat dari Nabi. Dan kemudian mereka itu memperluas pengertiannya. Para sahabat itu mempunyai tingkat-tingkatan yang tidak sama. Di sana ada sahabat terdahulu yang memeluk agama Islam, dan ada juga yang bersahabat dengan Nabi dalam waktu lama, menghabiskan dan mengorbankan harta serta darah mereka untuk kepentingan Islam. Dan demikian masing-masing dari mereka menempati banyak tingkatan-tingkatan dan kedudukan yang tidak sama. Ya, para ulama hadis berbeda pendapat dalam tingkatan-tingkatan sahabat. Ada yang mengatakan 5 tingkatan yang diungkapkan oleh Ibnu Sa'ad, dan dikatakan oleh Hakim itu ada 12 tingkatan. Dan ada yang mengatakan lebih dari itu. Tapi yang lebih masyhurnya adalah pendapat dari Hakim, yakni ada 12 tingkatan sahabat.
Yang pertama, sahabat yang memeluk agama Islam di Mekah, yaitu Khulafaur Rasyidin. Dan yang kedua, sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum berlangsungnya musyawarah penduduk Makkah di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu untuk membunuh Nabi ya. Yang ketiga, sahabat yang ikut berhijrah ke Habsyah. Dan yang keempat, sahabat yang berbaiat pada baiat Aqobah awal. Yang kelima, sahabat yang berbaiat pada baiat Aqobah kedua. Sebagian mereka dari kaum Ansor. Dan yang keenam, sahabat angkatan pertama yang menyusul berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau baru sampai Kuba sebelum memasuki kota Mekah. Dan yang ketujuh, sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Dan yang ke-8, sahabat yang berhijrah ke Madinah pada waktu antara terjadinya perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah. Yang ke-9, sahabat yang mengikuti Baitur Ridwan. Dan yang ke-10, sahabat yang berhijrah ke Madinah pada waktu antara terjadinya perdamaian Hudaibiyah dan penaklukan kota Mekah, seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Abu Hurairah. Yang ke-11, sahabat yang masuk Islam ketika terjadinya penaklukan kota Mekah. Dan yang terakhir adalah anak-anak yang melihat Nabi pada saat penaklukan kota Mekah, pada waktu haji wada dan peristiwa lainnya. Metode sahabat dalam meriwayatkan hadis ini dapat dilihat dalam ketekunan mereka dalam mendengar hadis Rasulullah SAW, dan para sahabat juga senantiasa memastikan kebenaran hadisnya dengan bertanya siapa diri kalangan mereka yang mengikuti majelis-majelis Rasulullah SAW. Dan setelah mereka memastikan hadis tersebut, mereka langsung menghafalkannya dan memberitahukan atau menyampaikannya kepada sahabat-sahabat yang lain. Posisi sahabat Nabi itu sebagai periwayatan hadis menjadi sangat strategis, mengingat dari merekalah mata rantai pertama asal mula hadis itu bisa diterima. Semua riwayat hadis Nabi yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi itu dianggap kuat. Ya, karena mereka itu yang pernah atau telah mendengar, melihat, dan telah merasakan hidup bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah menjadi dogma kalangan intelektual Muslim bahwa tidak mungkin seorang sahabat itu berani menyampaikan berita bohong yang mengatasnamakan Nabi. Para sahabat itu sangat memahami ancaman Nabi bahwa kalau ada yang berdusta maka akan ditempatkan di neraka. Dan bagi umat Islam, sahabat Nabi itu sangat menentukan dalam periwayatan hadis. Dalam kaidah periwayatan hadis, keadaan rawi itu merupakan hal yang sangat penting. Kenapa keadaan rawi itu merupakan hal yang sangat penting? Dikarenakan diterima atau ditolaknya suatu riwayat sangat bergantung pada keadaan rawi. Dan para ulama hadis telah menyusun kaidah-kaidah tentang keadaan rawi yang diriwayatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Hal ini dilakukan untuk menjaga keautentikan hadis yang merupakan sumber kedua dari agama Islam. Oleh karena itu, sebuah riwayat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yang mana syaratnya adalah keadilan rawi. Dan untuk mengetahui syarat tersebut, maka kita mesti dengan melakukan penelusuran terhadap riwayat hidup dan keadaan rawi. Kriteria seorang periwayat adalah yang bersifat adil dan dapat dilihat pada 4 karakter. Yang pertama beragama Islam, dan yang kedua mukallaf,
Yang ketiga, melaksanakan ketentuan. Dan yang keempat adalah memelihara muru'ah. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.